selamat kemarian. Jadi untuk pemirsa Prima TV di kesempatan kali ini kembali kita bertemu di program Bapak Panderan. Nah, di program ini saja kami ajak Anda nanti untuk bergabung selama 1 kali 60 menit. Baik Anda yang mau menggunakan telepon di 0811 51 0076 atau juga melalui WA. Jadi telepon dan WA itu dengan nomor yang sama 0811 51 0076. Dan tentu saja di kesempatan kali ini berbeda dengan dari minggu-minggu sebelumnya. Kalau dalam minggu sebelumnya atau kami mengajak Anda untuk berbicara mengenai politik. Tapi kesempatan kali ini kita berbicara mengenai sudah tersentuhkah penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan. Itulah tema yang kami angkat sore kali ini. Sudah tersentuhkah penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan? Itu tema yang kami angkat. Karena hari ini kami sengaja mengundang Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Selatan, ada Ibu Hervita Liana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Semangat. Oh iya Bu, mungkin nanti sekali lagi kami mengajak yang ada di rumah gitu Bu ya. Jadi nanti bisa sekali lagi bertanya melalui 0811 51 0076. Kesempatan awal kali ini mungkin masih ada warga yang ada di Banyuwangi ini masih belum tahu sebenarnya apa sih disabilitas itu. Ya mungkin tidak semuanya kan orang mau mengakui apa disabilitas, karena kan mungkin ada mungkin ada tidak yang memahami, yang mungkin ada perbedaan juga kan antara difabel kan dengan disabilitas, atau sedangkan di dalam aturan kan undang-undang penyandang disabilitas kan menyebutkan bahwa disabilitas kan. Sedangkan para aktivis Jogja kan Solo kan mereka lebih senang menggunakan bahasa difabel. Difabel mereka yang disebut. Oh iya, jadi terus bisa? Ya mungkin ya kita harus saling menghargai ya kan antara perbedaan itu antara disabilitas dengan difabel. Mungkin kalau di daerah di Jakarta mungkin lebih dia suka menggunakan kata disabilitas, tapi kan tidak semua orang kan juga mau mengakui dia itu disabilitas ya, walaupun dia sendiri kan ya kayak mempunyai keterbatasan fisik kan, apakah sejak dari lahir atau faktor kecelakaan. Oh jadi ada perbedaannya sebenarnya. Dia ada, kalau kita ini lebih condong menyebutnya disabilitas, penyandang disabilitas lah kata itu. Tapi kalau di Jawa lebih intens mereka menyebut difabel. Nah apa saja Bu yang termasuk dengan disabilitas itu seperti apa? Ragam disabilitas ini kan banyak, seperti disabilitas fisik, disabilitas netra, kan ada tunarungu, kan tuli, bisu, kan ada disabilitas mental, kan di dalam ragam disabilitas itu ada lagi kan kategori-kategorinya. Oh jadi ada lagi kategori. Mungkin tidak semuanya kan orang memahami ragam disabilitas ini. Ada penjabarannya lagi ya. Misalnya kan fisik kan seperti misalnya kan udah ada kakinya, ada tangannya, kayak pakai tongkat, kursi roda kan itu masuk disabilitas fisik. Kalau untuk tunarungu kan itu kayak bisu, kan tuli, gitu. Dan untuk disabilitas mental itu mungkin kayak ODGJ itu masuk. ODGJ itu masuk disabilitas mental. Nah, kayak Down syndrome itu mungkin masuk ke autis kan juga masuk. Kayak tunanetra, kalau tunanetra kan tidak bisa melihat. Oh jadi ada tunanetra dan ada mental, mungkin ada mentalnya yang terganggu gitu kan? Mentalnya terganggu kalau secara fisik mungkin sempurna, tapi kalau secara IQ-nya lah mungkin ODGJ ini. ODGJ ini, mungkin orang tidak semua tahu kan bahwa ODGJ ini kan adalah disabilitas mental. Itu kalau secara medis kan banyak lagi kan penjabarannya. Tapi orang tahunya kalau ODGJ ya orang gila gitu bahasanya kan begitu ya. Tapi kan bahasanya ada lagi bahasa halusnya kan, disabilitas mental, masuk kategori disabilitas mental kan. Oh iya, nah mungkin pemirsa di rumah ini baru tahu Bu kalau ODGJ ini masuk dalam disabilitas Bu. Iya.
Iya. Nah, mereka tahu kan misalnya disabilitas itu mental tadi Bu ya. Iya. Mental. Itu terbagi dari berapa Bu? Dari ada GJ apalagi? Nah itu kan ada lagi kategorinya kan tingkatannya kan ada sedang, ada berat kan, ada rendah. Itu kita bertanya lagi kan kepada pihak kejiwaan kan ada lagi kan itu kategorinya kan kalau Iya, untuk iya. tindakan medisnya kan. Tapi kalau dalam undang-undang ODGJ ini masuk disabilitas mental. Dalam undang-undang itu sudah masuk dalam disabilitas mental. Nah, bagaimana Bu kalau yang namanya tuli, Mbak? Tuli seperti apa Bu yang dimaksudkan? Kalau tuli ini kan macam-macam kan, ada yang tuli sejak lahir kan, ada yang dari mungkin faktor dari kecelakaan kan, Iya. juga ada tuli ini kan ada yang dia tidak bisa mendengar sama sekali kan, tapi dia menggunakan alat Yang pakai mendengar, alat pendengaran disabilitas. pendengar itu. Ada juga yang masih bisa bicara kan, dia kan masih bisa bicara kan gitu. Itu kayak masih ada ya adalah kayak bahasa halusnya gitu kan, Iya. masih Masih bisa bisa. bicara, tapi ada juga yang tidak bisa, kayak apa ya namanya itu, kayak bahasa Banjar itu kayak agap lah. Gagu Gitu kan gitu. Tapi mungkin ada orang yang bilang apakah kalau orang tuli itu pasti bisu? Tidak mesti juga kan, ada yang tuli kan dia tidak bisa mendengar kan. Iya, Gitu kan. Ada juga kayak yang bisu apa tidak bisa bicara, merangkap kan, jadi kan disabilitas ganda kan, dia tuli juga, bisu juga kan. Oh, dianggap seperti itu. Seperti itu. Ada juga yang dia bisu tapi dia masih mendengar kan, tidak menggunakan alat bantu. Oh, jadi tergantung daripada si orang tadi bilang si penyandangnya ini. Ya, penyandangnya. Penyandangnya ini, tapi kayaknya saya pernah mendengar seperti itu, makanya timbul, oh ini karena dia tidak bisa bicara, lalu akhirnya dia tuli gitu loh. Ya mungkin dari masyarakat mungkin ada yang berbeda kan memandangnya kan. Sama kan ada juga yang tidak bisa melihat kan, tapi dia bisa berbicara kan. Nah, kan beda-beda gitu. Oh ya, kita pengen tahu dulu ya pemirsa, mungkin apa saja. Kalau tadi kan sudah ada mental, ada tuli. Nah, satu apa lagi Bu yang termasuk dalam disabilitas ini? Autis itu masuk juga kan. Autis masuk? Ya, masuk. Kan kayak Down syndrome. Nah, itu kan mungkin ada lagi karena autisme juga ada tingkatannya juga kan, harus kayak ada yang tingkat sedang kan, ada berat kan juga kan, ada yang kan juga harus diterapi lah kita kan, autis ini Harus diterapi. Nah, kan selama ini mungkin ada yang taunya bahwa ketika penyandang disabilitas itu dia sudah terlahir Bu, dari lahir. Nah, dari lahir kan kadang-kadang dari lahir berarti sudah dianggap itu kan sudah menjadi penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Bu, ada orang yang tiba-tiba seperti Ibu katakan tadi, dia kan bagus fisiknya apa, tiba-tiba dia berumur 20 tahun atau 30 tahun dia mengalami sebuah kecelakaan. Apakah di tubuhnya ini kan akhirnya ada yang akhirnya kecelakaan dan menimbulkan kekurangan lah, katakan gitu, atau tangannya kah akhirnya yang akhirnya amputasi pokoknya, atau kakinya kah apa. Nah, itu sudah termasuk disabilitas kan mereka seperti itu? Mungkin tidak semua orang mengakui dia disabilitas kan. Padahal sebenarnya masuk ya? Sebenarnya kan masuk, kalau dia kan kayak kecelakaan misalkan diamputasi kan kaki atau tangannya kan, itu masuk sebenarnya. Ya namanya disabilitas kan pasti akan mengalami kejadian semua orang pastilah akan mengalami namanya disabilitas kan. Kita tidak tahu kan namanya kapan dan di mana kan nantinya, apakah ya umur berapa atau di mana kan gitu. Tapi ya kita orang-orangnya kan. Berarti kita kalau boleh katakan tadi sama Ibu Hervita ini hanya orang-orang tertentu kah yang mau mengakui dirinya disabilitas itu? Ya mungkin kan, mungkin hanya orang-orang tertentu dia mengakui bahwa dia itu disabilitas kan. Ada juga yang mau mengakui, ada juga yang tidak kan. Sepengetahuan Ibu Hervita, kenapa Bu mereka orang yang tidak mau mengakui ini? Mungkin ada rasa malu juga kan. Ya ketika mereka sudah sempurna kan, ya awalnya mungkin sempurna ya kalau secara fisik. Ya mereka mendapatkan musibah kan, kecelakaan malu kan, mungkin kan apa dilihat dari publik kan, ya mereka juga ya anak orang berada kan, ya otomatis lah masa kayak minder kan juga ada. Padahal
ketika dia sudah menjadi penyandang disabilitas, dia itu kan jadi dilindungi, Bu, Ya, karena sudah ada dilindungi, lembaga. ada Lembaga yang melindungi, tapi tetap mereka tidak mau katakanlah seperti itu. Mungkin ada sebagian aja. Iya, terus biasanya kalau Ibu sebagai Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Selatan ini, ketika ada kaum beginian yang seperti itu, apa Bu yang Ibu lakukan, Bu? Biasanya? Ya mungkin kita harus memberikan semangat lah, Iya. kan, yang motivasi kan, agar ya apa hidup kita ini kan masih panjang Iya. lagi kan, ya harus semangat kan juga, walaupun ya kita ini juga seorang disabilitas kan, Iya. ya bagaimana kan kedepannya untuk memperdayakan perempuan disabilitas agar mandiri lah kita Iya. di depan publik kan. Berarti harus dikasih semangat. Ya, semangat. Wah, semangat agar ini penyandang disabilitas kan biasa aja gitu loh, karena kan balik kata tadi kan takdir Tuhan siapa yang tahu gitu, Bu, ya, Iya. karena takdir Tuhan. Nah, Bu, kalau kita bicara tadi kita bicara mengenai disabilitas. Tapi apa sebenarnya mungkin mungkin orang tadi kan menganggap dia cuma difabel lah katakanlah. Perbedaan disabilitas dan difabel itu memang ada ya, Bu? Ya ada kan, kalau disabilitas tuh lebih mungkin keterbatasan kan. Disabilitas ada keterbatasan. Keterbatasan, kalau difabel kan perbedaan. Nah, itu kan yang membedakannya. Kita agak sulit nih, Bu, ya. Kita agak sulit. Ini kan disabilitas. Yang satunya difabel, katakanlah seperti itu. Disabilitas dan satunya difabel. Disabilitas ini katakanlah dia mengalami kekurangan. Oh, ketidakmampuan difabel ini. Oh, difabel itu adalah orang yang mempunyai ketidakmampuan. Jadi mengacu kepada keterbatasan kan, peran penyandang disabilitas itu. oh, jadi ada keterbatasan. Jadi kalau orang sudah mempunyai keterbatasan, berarti dia masuk ke dalam difabel, Bu, ya. Jadi kalau cuman hanya patah tangannya, tidak diamputasi tangannya, masih belum ada keterbatasan, berarti dia masuk disabilitas. Tapi ketika dia kecelakaan dan dia sudah tidak bisa melakukan sesuatu, katakan seperti itu ya, itu berarti masuk dalam difabel mungkin gitu. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi apakah orang yang pakai roda, pakai kursi roda itu tuh masuk di mana ini ya? Kursi roda. Orang pakai kursi roda itu kan masuk keterbatasan. mungkin disabilitas fisik kan. Disabilitas fisik, kan, Bu, ya, dia. fisik. Masuk disabilitas fisik berarti dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Iya. Masuk di situ. Nah, Bu, sekarang kan kita akan begini, kita akan lanjutkan nanti karena pembicaraan kita. Kita juga ingin tahu sebenarnya sesuai dengan tema kita kali ini sudah tersentuhkah penyandang disabilitas ini di Kalimantan Selatan. Kita akan kupas karena kita akan tanyakan nanti haknya ini kan apa aja, hak yang non disabilitas, tentu saja setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa Prima TV yang ingin bergabung di kesempatan kali ini di program Bapak Panderan. Anda bisa bergabung di telepon kami 0811 51 0076. Kesempatan kali ini kita mengangkat satu tema, sudah tersentuhkah penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan. Kita menghadirkan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Selatan, ada Ibu Herpita Liana. Nah, kesempatan kali ini juga teman-teman mungkin yang ada di grup disabilitas ini pada monitor nih, Bu, karena kita udah kasih linknya tadi biar mereka bisa melihat kita yang lagi bercuap-cuap di sini. Oh ya, Bu Herpita, kalau tadi kan kita sudah banyak tahu mengenai apa aja disabilitas, jenis-jenis disabilitas, tapi yang sesuai dengan tema kita kali ini, hak-hak disabilitas itu apa saja, Bu Herpita? Hak disabilitas ini kan ada 22 hak kan, seperti banyak ya, 22 hak pendidikan, kan, hak ketenaga kerjaan, kan, sosial, budaya, kan, agama, kan kayak perlindungan hukum, kan kayak olahraga, kan dan lain sebagainya. Iya. Kan. Nah, dari 20 tadi, Bu, ya? 22. 22 hak-hak penyandang disabilitas, ada 22. Ini sudah yang mana aja, Bu, yang sudah disentuh oleh pemerintah? Ya kayaknya belum ada. Belum ada? Ya belum maksimal belum. kan pemerintah memenuhi hak-hak disabilitas. Di Kalimantan Selatan ini kan terdapat 19.000 penyandang disabilitas. 19.000 untuk di Kalimantan Selatan, cukup banyak. Jadi dari berbagai dari 13 kabupaten kota. 13 kabupaten kota ada 19.000. Dari 19.000 ini masih belum ada yang tersentuh. Kalau yang sedikit ya tersentuh ada enggak, Bu? Misalnya dalam hal pembangunan lah katakanlah, atau ada bilang apa aja? Kalau pembangunan mungkin ada sebagian kan kantor-kantor yang sudah akses lah untuk yang pelayanan publiknya kan.
Ya seperti kayak Kemenko Hukum dan HAM kan kayak menyediakan kayak toilet disabilitas kan itu kan perlu kan kayak untuk pejalan tunanetra kan juga ada. Kalau pejalan kan kita ada nih di depan. Ya kan sudah ada kan ya, kalau untuk jalan. kayak apa namanya tempat duduk kan untuk apa disabilitas kan kayak untuk ya sebagian lah ya sudah ada lah terakomodir kan, tapi sebagian jajar kantor SKPD belum ada kan kayak di Banjarbaru itu kan agak sulit kan kita kan kayak ada naik tangga kan seharusnya kan adalah kayak tempat apa namanya yang untuk untuk yang pengguna kursi roda. Oh iya, kayak seperti di rumah sakit ya, lah, di rumah sakit kan iya. seharusnya kan ya diberilah apa ruang sedikit lah paling tidak kan. Iya. Nah berarti cukup banyak lagi Bu yang belum tersentuh ini oleh pemerintah mengenai teman-teman kita di penyandang disabilitas ini. Nah, apa sudah yang Ibu Herpita lakukan ini agar mereka akhirnya kan sebagai ketua Bu apa Bu yang dilakukan? Iya. Ya selama ini kita juga berusaha kan menyuarakan ke pemerintah daerah kan, kayak direspon tidaknya yang penting kan ya berusaha lah mengadvokasi apa jajaran pemerintah daerah kan bagaimana kan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini kan memperhatikan kan memperdulikan kan penyandang disabilitas ini kan agar dipenuhilah hak-hak mereka kan seperti kayak ketenaga kerjaan, kan pendidikan, kan selama ini kan agak sulit kan mencari pekerjaan juga teman-teman disabilitas. Mungkin sebagian perusahaan sudah adalah memberikan peluang, tapi tidak semua perusahaan kan mau juga karena ada beberapa faktor bagaimana kan yang disabilitas yang kayak tunanetra kan ingin juga kan mereka bekerja kan seharusnya kan bisa diberikan peluang lah, misalnya di hotel-hotel kan sebagai apa ya di spa kan setiap hotel itu kan ada karena spanya kan paling tidak kan ada dipekerjakan dari tunanetra kan di sana misalnya kan perempuan kan laki-laki untuk pijitnya kan gitu karena banyak mereka yang bisa banyak karena kan tunanetra ini keahlian mereka pijit kan mungkin ada dari ya semoga kan apa dari pihak perhotelan nanti bisa memberikan peluang lah kepada teman-teman tunanetra kan gitu. Iya, kalau tunanetra memang kita sudah pernah melihat Bu dari Muhammadiyah dulu tuh pernah memberikan sebuah pelatihan lah kepada mereka gitu kan teman-teman di penyandang ini. Nah, ini kan sudah Ibu utarakan tadi. Ada keinginan-keinginan paling tidak ada ketenaga kerjaan, pendidikan ataupun juga di perhotelan. Sudahkah pernah Ibu Herpita sampaikan hal ini kepada instansi terkait lah paling tidak? Ya untuk menyampaikan emang sudah ada, tapi kan itu kebijakan dari ketenaga kerjaannya kan seharusnya kan bisa memfasilitasi lah untuk pertemuan kan gitu. Kalau kita datang satu ke hotel kan waktu juga kan gitu. Kan kita sudah ada punya perda. Iya, sekarang sudah ada perda tapi tidak mandul. Semua pemerintah. Nah, itu kan sudah ada aturan. Kalau katanya 2% ya 2% dari karyawan yang ada di hotel atau di manapun itu kan harus menerima orang disabilitas. Tapi faktanya tidak ada. Faktanya mah tidak. Tapi ada sebagian kayak di Indomaret kan apa-apa sudah memberikan lah, tapi itu lebih ke arah disabilitas fisik. Disabilitas fisik seperti apa contoh? Ya contohnya kayak pakai tongkat kan mungkin ada sedikit aja kan tidak terlihat disabilitasnya kan ya masih bisa diterima. Ditolerir gitu. lah. Ya bagaimana kan mereka yang pakai kursi roda kan ingin juga paling tidak kan di bagian admin kan misalnya kan masih bisa kan komputer kan gitu pembagiannya update datanya kan seharusnya kan bisa juga kan diberi peluang kan. Nah bukan hanya yang disabilitas yang pakai tongkat aja kan yang disabilitas ringan lah apa lebih diberi kesempatan bagaimana kan kayak tunanetra sebenarnya bisa sebagai apa namanya operator telepon kan kalau di Jakarta kan mereka kayak diberi peluang kan kayak di media-media kan sudah ada kan tunanetra jadi operator telepon gitu. Berarti kalau begitu kalau perda yang ada di Kalimantan Selatan ini berarti tidak berjalan mulus, Bu? Iya, tidak berjalan mulus karena kan tidak pernah disosialisasikan. Dan keterlibatan kami sebagai organisasi disabilitas pun tidak ada sebagai subjeknya kan. Selama ini. Ya, waktu pembuatan perda Ibu diundang enggak, Bu? Iya, diundang. Iya. Ke Dewan Kasa. Iya. Waktu di Dewan Kasa di Dewan Kota? Kalau untuk kota ini kan
Ada cabang. Ada cabang. Berarti mereka yang hadir mungkin yang kemarin. Karena di kota juga kan dibuat itu. Ya, ada kan perda. akan dalam proses revisi kan. Ada proses revisi. Nah, ini kan berarti perdanya sudah ada, tetapi masih belum dilaksanakan gitu Bu. Nah, seharusnya kan dari karena ini perannya adalah dari dinas sosial kan, seharusnya dinas sosial yang harus mensosialisasikan kan ke 13 kabupaten kota kan, ya harus ada saling sinerginya lah dengan organisasi disabilitas. Tapi faktanya sampai hampir 3 tahun ya ini sudah terbit. Sudah 3 tahun jalan ini Bu. Ya tidak ada juga, sedangkan 7 peraturan gubernur aja belum disahkan sampai saat ini kan. Walaupun kami ini sudah menyuarakan kan berapa kali ya belum disahkan lah oleh gubernur. Katanya sudah ada draftnya kan, tapi sampai saat ini kan tidak tahu draftnya sudah ada. 7 apa tadi Bu? 7 peraturan gubernur Pak. Oh iya, termasuk itu Bu ya? Itu kan turunan dari perda disabilitas. Turunan dari perda disabilitas. Ya. Tapi sampai sekarang masih belum ditandatangani. Tapi perdanya udah benar. Katanya sudah ada kan draftnya, tapi kan sampai saat ini kami belum tahu draft isinya itu apa kan lagi naskahnya itu. Iya. Kan. Jadi kalau begitu nih apa Bu yang sebenarnya yang harus dilakukan lagi oleh Ibu Herpita agar paling tidak peraturan daerah ini akhirnya benar-benar bisa ditegakkan, bangunan yang sekarang ini berdiri itu sudah harus ada untuk penyandang disabilitas, jalan kan sudah ada. Nah paling tidak di 13 kabupaten kota nantinya benar-benar bisa terlengkapi gitu Bu. Iya, semoga kan karena ada 3 kabupaten ya sudah yang ada perdanya ya, Kota Banjarbaru kan, Kabupaten HSU sudah ada perdanya, sama Tanah Bumbu ya kalau enggak. Tanah Bumbu sudah. Ya, sudah ada, tapi kan tidak dilaksanakan juga, sedangkan disabilitas saja tidak tahu bahwa ada perda di Tanah Bumbu. Ya, sama kayak di Kabupaten HSU juga. Iya. Karena tidak ada keterlibatan penyandang disabilitas. Seharusnya kan penting itu peran disabilitas dilibatkanlah untuk membuat perda itu. Berarti di antara 2 kabupaten itu mereka tidak dilibatkan? Nah, tidak ada. Yang dilibatkan cuma di Banjarbaru dan Banjarmasin ya? Itu pun tidak ada juga semuanya kan, karena kan tahap-menahapnya kan banyak kan. Mas. Tapi yang kita tahu kan di Banjarbaru itu, maaf ya, di Banjarbaru itu kan lebih banyak ke teman-teman yang ada di sana. Sebenarnya. Tapi ketika uji publik tidak dilibatkan, itu kan penting juga kan, sosialisasinya tidak ada dilibatkan. Nah seharusnya kan penting kan peran disabilitas. Bagaimana kan pandangan-pandangan disabilitas ini kan pasti beda-beda kan pendapat mereka. Jadi selama ini yang berperan hanya pemerintah daerah. Pemerintahnya saja, tapi katakanlah boleh dikatakan antara kutip ya, dia harus ada contohnya lah bahasanya. Kalau kita ingin jual sesuatu berarti harus ada orangnya gitu kan. Jadi orang ini nanti ngomongnya ke masyarakatnya. Ini loh disabilitas seperti aku lah, katakan seperti itu yang mungkin. Nah, mungkin itu ingin Ibu Herpita inginkan seperti itu kan? Iya. Oh iya. Nah Bu, kalau tadi kan sudah ada hak-hak penyandang disabilitas, kalau di Banjarmasin kita berpatok pada Banjarmasin, jalanan kan sudah ada Bu. Jalan termasuk juga ada rumah sakit kan ya. Seperti Rumah Sakit San Suryanto itu juga sudah ada Bu, untuk jalur-jalur disabilitas. Nah sebenarnya apalagi Bu yang harus paling tidak dilakukan oleh pemerintah daerah agar benar-benar penyandang disabilitasnya nanti terperhatikan dengan baik? Mungkin harus ada perencanaan kan, kayak penganggaran kan, dana hibah harusnya ada pihak ke disabilitas juga kan. Organisasi selama ini kan organisasi disabilitas sulit sekali mendapatkan dana hibah. Bagaimana kan kami mau jalan kalau tidak ada biaya operasionalnya, walaupun dalam aturan Kemendagri kan tidak ada kan honor disabilitas kan. Seharusnya dari pemerintah daerah juga harus mengusahakan kan ya menyisihkan lah paling tidak kan untuk ya kegiatan organisasi. Berarti kan, dalam bahasanya seperti di APBD Kota Banjarmasin, ya, misalnya. Berarti di situ harus ada untuk penyandang disabilitas. Harus ada misalnya kan 1M kan misalnya. Itu apakah sudah pernah diajukan Bu? Iya, teman-teman disabilitas sudah sering kan ya menyampaikan, tapi tidak pernah direspon. Sedangkan sekretariat pun kami tidak ada, walaupun tingkat kabupaten, tingkat provinsi tidak pernah. Saya sendiri kan sejak tahun 2014 lah ya bergabung di organisasi disabilitas, sudah sering menyuarakan, tapi tidak pernah dibantu. Apalagi sekretariat kan, apa dana hibah juga tidak pernah. Dana hibah tidak pernah dibantu. Sekretariatnya tidak pernah didirikan Bu ya. Tapi nanti kalau minta tolong sesuatu memang orang disabilitas Bu ya. Ya selama ini kan
ya dana pribadi kan kami kan ya tidak semuanya karena kami juga kekurangan SDM ya itu kan faktornya juga kan biaya operasional misalnya kan ada biaya operasional kami bisa menggerakkan kan 13 kabupaten kota pun juga kami bisa kan membentuk cabang kan selama itu ada biaya operasionalnya kan dana hibah kan sedangkan di daerah-daerah lain aja bisa kan mendapat dana hibah kayak di Jogja kan kayak di daerah ya sudah kota inklusi ya kayak di Solo kan tapi kenapa kota Banjarmasin tidak bisa kan maka sudah inklusi kota inklusi ini kan kota kita benar Banjarmasin adalah salah satu kota inklusi nah tapi kemungkinan ibu kurang mau menyuarakan kali ibu mungkin dari teman-teman juga makanya kan tidak mungkin lah saya sendiri kan menyuarakan kita harus ya sama-sama kompak kan bersama menyuarakan mestinya kalau tidak kan kabupaten kota kan semuanya harus saling bersuara gitu loh Bu untuk menyuarakan hak yang sama agar selama ini kan kesetaraan kan masih belum ada nih kesetaraan terutama dalam bidang pendidikan kalau kita kupas masalah pendidikan aja ada enggak Bu yang di pendidikan ini yang dari disabilitas Bu? Kalau di SLB mungkin di SLB ya kebanyakan disabilitas ya. Kalau untuk di sekolah umum mungkin ada sebagian kan, tapi tidak semuanya disabilitas. Atau tidak ada yang mengaku tadi? Ya, tapi tidak semuanya ya disabilitas bisa bersekolah di umum kan. Mungkin ada beberapa faktor juga kan. Dari sekolah tersebut kan tidak mau menerima kan. Ini sebenarnya banyak juga kasus di pendidikan ini karena tidak ada SDM-nya katanya kan. Ya, misalnya kan tunarungu harus ada penerjemah bahasa isyarat kan. Kayak disabilitas berat katanya harus ada pakai pendamping. Nah itu kendalanya juga di sekolah umum tidak mau menerima kan. Mungkin seharusnya di sekolah umum juga harus ada kebijakan juga kan bagaimana kan harus paling tidak kan di kecamatan itu harus ada sekolah inklusi yang paling tidak kan yang benar-benar siap lah bisa menerima disabilitas. Mungkin bahasanya seperti ini, hanya sebagian teman-teman kita penyandang disabilitas yang dihargai bahasanya seperti itu. Karena mungkin kalau hanya disabilitasnya berat yang mungkin dianggap membebani lah bahasanya dalam tanda kutip itu mungkin tidak terpakai. Tapi kalau orang yang fisik nah ini kan disabilitasnya masih bisa terpakai, mungkin itu dianggap tidak membebani, mungkin seperti itu Bu ya? Ya mungkin ya begitulah kadang lah dari pihak sekolah kan mungkin ada beberapa faktor walaupun kami sering menyuarakan ya kemana laporan-laporan karena tidak ditinjau dengan baik kan. Terus tindak lanjuti sebenarnya tidak ditindaklanjuti walaupun kita melapor ke Agusmen kan kata kalau berarti ini ombudsman nih Pak Hadi nih nanti kita undang Pak Hadi kalau ada waktu dan kesempatan. Baik kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa Prima TV kita akan lanjutkan dan tentu saja kami mengundang Anda kalau Anda yang mau bergabung di telepon kami 0811 51 0076 karena kami mengangkat satu topik yang paling tidak bisa menyentuh lah dari orang-orang yang ada di pemerintahan ataupun warga masyarakat yang mungkin tetangga-tetangganya ada juga yang disabilitas karena topik yang kami angkat kali ini adalah berkaitan dengan sudah tersentuhkah penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan tentu saja setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita kali ini dan tentu saja topik yang kita bahas sudah tersentuhkan dari tadi ternyata seperti dikatakan oleh Bu Ripita tadi bahwa sebenarnya tidak tersentuh sama sekali. Berarti merasa dianaktirikan kamu? Ya sebagai kelas kedua. Iya. Berarti dianaktirikan kamu seperti itu, Bu? Kelas kedua. Kok Ibu Ripita ragu-ragu nyebutnya Bu? Berarti sebagai kelas kedua itu seperti apa Bu maksudnya? Ya sebagai kayak kayak didiskriminasikan juga ada kan kami kayak tidak dianggap benar-benar lah ya tidak ada kesetaraan kayak yang seharusnya kan ya disamakan. Nah kenapa organisasi yang besar aja kan bisa mendapatkan dana hibah sedangkan kami organisasi disabilitas pejuang sulit mendapatkan dana hibah seharusnya kan dari pemerintah daerah kan ya adalah dianggarkan gitu seperti dana APBD kan APBN kan seharusnya ada kan dari pemerintah daerah. Itu bagaimana kan selama ini kami untuk biaya kebutuhan disabilitas pun tidak tahu kan dari dinas sosial berapa kan menganggarkan selama ini dari dinas sosial itu lebih ke arah bantuan
Bantuan maksudnya kayak seperti apa? bantuan kayak misalnya kan kursi roda, kan kayak bantuan UMKM, tapi kan tidak semuanya kan disabilitas Oh, itu jadi bisa mereka mendapatkan. cuma membantu peralatan, Bu lah. Ya, peralatan. Peralatan. Kalau Ya, ibu kayak- inginkan sebenarnya bantuan dananya, Bu lah, untuk Ya dananya kan untuk biaya operasionalnya. Nah, Tapi disabilitas ini justru dimasukkan ke dinas sosial hanya dalam bentuk kayak bantuan bantuan. sembako, kan kayak seperti apa namanya, kayak bantuan kayak uang tunai. Iya, Kan karena kan disabilitas apa namanya berat tuh mereka mendapatkan kalau tidak salah 300 ya dapat per 2 bulan. Per 2 bulan. Nah, itu yang disabilitas berat yang tidak bisa apa-apa, tapi Tidak kan bergerak, tidak bisa katakan. tidak bisa bergerak, tapi itu dikategorikan miskin. Oh. Nah, termasuk kategori miskin lagi kan kita. Berarti dimasuk sudah disabilitas masuk miskin lagi, Bu. Bu, bagaimana Bu kira-kira untuk menepis adanya stigma-stigma negatif lah katakanlah di masyarakat ini untuk teman-teman penyandang disabilitas ini? Ya mungkin kita harus memberikan pemahaman juga kan kepada publik kan ya tidak semuanya kan disabilitas ini juga apa ya ingin bantuan kan kadang Iya. ada juga yang ingin bantuan sudah dapat bantuan pengen lagi 2 Iya. atau 4 kan ya bagaimana kan kehidupan yang disabilitas yang benar-benar ingin ya adalah lagi yang berhak yang membutuhkan kan misalnya kan kayak di pelosok-pelosok itu kan banyak juga kan kehidupan apa disabilitas Yang di bawah, Bu lah. ya katakanlah. yang kelas Yang yang kelas- di bawah kan Nah, mereka orang tuanya disabilitas kan anaknya juga disabilitas itu perlulah diperhatikan kan yang tidak mempunyai KTP kan apalagi kan orang pendatang. Iya. Nah, itu harus diperhatikan juga kan kehidupan mereka sampai mereka apa bikin tenda kan rumah kardus Rumah gitu kardus, kan iya. ada gitu. Tapi mereka selama ini katanya tidak pernah dapat bantuan, itu mungkin faktornya tidak ada KTP. Nah, Berarti menurut Ibu Herpita ini paling tidak ada bukan diistimewakan tidak, tapi paling tidak ada perhatian gitu. ya ada perhatian juga bagaimana kan kehidupan apa anak-anak mereka juga kan disabilitas seandainya mereka tidak ada karena ya bagaimana kan nanti yang merawatnya sedangkan keluarga pun tidak ada. Iya. Nah, Jadi jangan sampai stigma negatifnya itu muncul gitu, Bu. ya, di Banjarmasin ini sebenarnya ada juga kehidupan keluarga disabilitas di daerah Kalayan ini saya pernah survei ya. Iya. Di daerah Kalayan itu hiduplah seorang apa disabilitas kan. Iya. Apa sama-sama tunanetra kan. Habis itu apa suaminya meninggal, apa anaknya disabilitas. Anaknya disabilitas. Ya, anaknya tuh disabilitas berat. Nah, itu harus semuanya harus Beratnya seperti apa, Bu? Kalau beratnya itu tidak bisa melihat kan. Apa harus apa namanya berjalan kayak nggak bisa. ya nggak bisa sempurna. berjalan nggak sempurna kan gitu tidak bisa bicara kan jadi kan merangkap kan disabilitas itu Oh, jadi tidak disabilitas bisa ganda tidak gitu bisa kan melihat, tidak bisa bicara, kan. bisu lah, Ya kadang-kadang. bisu Dan juga dia berjalan kurang sempurna. kurang sempurna kan jadi kan ya kehidupan itu kan dibantu oleh saudaranya juga kan apa dia kan jualan kan di muka Iya. rumah itu jualan sembako kan sedikit itu pun bantuan dari pemerintah mungkin dari pemerintah tidak bisa juga kan sepenuhnya kan untuk Iya. membantu kan bagaimana katanya ketika saya tidak ada siapa yang merawat kan disabilitas ini kan. Ujar di sanaknya nih. Nggih. Karena ayahnya sudah meninggal, Iya. kan bagaimana ibunya pun juga sakit-sakitan. Karena apakah bisa kan dari negara ini merawatkan anak-anak disabilitas? Kalau selama ini kan hanya di panti asuhan, apakah bisa enggak di panti asuhan itu menerima? Nah, tidak semua panti asuhan kan bisa menerima. Panti asuhan itu berarti ada panti asuhan khusus nggak, Bu? Gitu. Kalau panti asuhan khusus mungkin ada di Banjarmasin, di Belitung, tapi kan tidak semuanya kan bisa menampung Iya. kan. Kecuali kan kita ada balai kayak khusus juga menampung kan. Tapi saat ini belum ada kan di Kalimantan Selatan Belum ada, kan Bu. ya. Kalau kita titip di panti asuhan yang biasa gabung kan belum tentu mereka paham. Iya, benar. Bagaimana merawatnya kan anak disabilitas ini kan perlu kita perhatikan juga kan pemerintah. Paling tidak kan ada sebuah balai kan gitu kan. Nah, untuk menampung kan anak-anak disabilitas yang tidak mempunyai orang tua. Kan itu kan nanti kan apa anak negara ya jadi. Iya, jadi anak negara. Anak negara kan misalnya kan suatu saat orang tuanya meninggal karena kan kita tidak tahu juga kan kapan kan umur itu kan mereka juga kalau kita tahu dia panti asuhan di itu mungkin tidak bisa juga kan.
mungkin harus dipikirkan juga kan oleh pemerintah kan, bagaimana kan kita merawatnya kan agar mencukupi kebutuhannya. Kalau untuk lansia kan sudah ada kan. Nah bagaimana kan untuk yang anak-anak disabilitas ini? Kalau untuk disabilitas mental kan sudah ada panti dan balainya, tapi itu kan cuma 6 bulan aja pendidikan dan pelatihannya. Kalau sudah mereka sembuh kan mandiri baru kan dilepas dan disuruh bikin apa-apa gitu kan. Kalau ini kan harus dilayani lah semuanya. Berarti ada tapi ya kata ibu tadi kan masih karena sesuai dengan tema kita kan berarti sudah banyak sekali yang tidak tersentuh ya, gitu sebenarnya ya. Pemerintah juga harus ada survei kan ke lapangan bagaimana kan kehidupan. Ya karena kota Banjarmasin ini kan luas juga kan, ada 5 kecamatan kan. Di dalam 5 kecamatan tuh pastilah ada yang kayak masuk pelosok-pelosok kayak gang tembus-tembus gitu, nah pasti ada. Ya, berarti yang belum tersentuh. Selama ini apakah dari penyandang disabilitas itu kurang menyampaikan ke Bu kepada pemerintah, Bu? Sekali lagi saya ulang seperti itu. Sehingga apakah pemerintah ini tahu atau tidak tahu gitu loh akhirnya. Lalu mereka berbuat, dimasukkan ke dinas sosial aja dananya kan gitu. Mungkin ada 2 faktor ya. Dari penyandang disabilitasnya kurang menyuarakan juga kan. Dan dari pemerintah ya kurang kurang terjun lah ke lapangan. Nah, seharusnya kan dari Pak Dinas Sosial itu adalah maksudnya tuh kayak sejenis penyuluhan ya. Nah, tiap kecamatan kan harus ada kan diakomodir lah penyandang disabilitasnya kan. Nanti terjun lagi kan ke kelurahan-kelurahan kan itu pasti ada kan. Iya. Berarti ini yang Ibu harapkan seperti itu Bu ya. Berarti tidak ada pemerintah turun ke lapangan menyurvei teman-teman kita penyandang disabilitas ini agar hanya benar-benar terdata dengan baik kan seperti itu. Nah, kalau terdata misalnya apa Bu yang diinginkan kan soal terdata ini? Ya agar dibantulah mereka kan kayak misalnya kan mereka juga ada punya anak-anak penyandang disabilitas kan. Ya diberikan beasiswa lah, beasiswa pendidikan kan agar yang meningkatkan derajat juga kan orang tuanya kan gitu kan. Pendidikan kan penting juga kan, kita kayak kartu pintar kan, karena kan yang saya dapat informasi banyak yang belum mendapatkan kartu pintar untuk anak-anak penyandang disabilitas, baik non disabilitas ke anaknya atau disabilitas. Baik, satu pertanyaan lagi Bu, solusi yang Ibu harapkan? Ya mungkin pemerintah daerah juga harus menjalin sinergi juga kan dengan organisasi disabilitas. Selama ini kan saya lihat sebagai objeknya aja kan, misalnya kan ada acara sosialisasi kan, FGD kan gitu kan. Seharusnya ya diberikan kesempatan lah kepada organisasi disabilitas kan menjadi narasumber. Saya lihatlah Kota Banjarmasin ini sering acara. Benar, banyak acara. Narasumbernya tidak pernah dari disabilitas, sebagai itu kan sebagai subjek, masa sebagai peserta terus kan. Iya, saya sekali lah duduk di atas di depan seperti ini ya Bu, kan, untuk menyampaikan lah paling tidak menyampaikan, memberikan kesempatan juga kan mereka tampil di publik kan. Itu kan mereka tahu kan, mengalami kan fakta-fakta di lapangan itu seperti apa kan. Selama ini kan narasumber kan hanya dari dinas-dinas saja kan. Mereka sebagai pendengar yang baik gitu. Ya bagaimana kan dari disabilitasnya, seharusnya kan mereka menghargai juga kan narasumbernya dari disabilitasnya. Baik Bu, ada yang ingin disampaikan dengan pemerintah sebelum kita tutup? Ya semoga pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya kan lebih baik lagi kan, agar penyusunan perencanaan kan kayak musrembang kan juga kan, penyusunan apapun itu ya yang dari dinas-dinas ataupun dari SKPD juga melibatkanlah penyandang disabilitas atau organisasi disabilitas. Jangan cuma hanya sebagai subjek saja kan, peserta lah paling tidak kan. Diberi kesempatan lah para organisasi disabilitas, karena kami juga ada beberapa cabang juga kan yang sudah terbentuk kan di daerah. Kalau untuk HWDI ini kan sudah ada 3 cabang kan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dengan Kabupaten HSS. Ya mungkin ya semoga nanti bisa terbentuk kan di daerah di 3 kabupaten kota gitu ya. Karena masih kekurangan SDM juga kan kami. Baik, itu yang ingin disampaikan. Terima kasih dulu untuk Ibu Hervita Liana sudah bergabung kesempatan kali ini, dan juga pemirsa Prima TV. Tentu saja banyak harapan dan sekali pengharapan dari teman-teman kita penyandang disabilitas. Salah satunya agar mereka benar-benar diperhatikan bukan hanya oleh pemerintah daerah,
tapi juga oleh warga yang ada di sekitar. Dia juga turut memperhatikan agar teman-teman penyandang disabilitas ini tidak merasa dianaktirikan, tidak merasa diskriminasikan, dan tentu saja mereka benar-benar akhirnya menjadi teman sahabat yang baik gagasan kita Sabarataan. Saya Manggil Rian, ucap terima kasih sekali lagi, dan insya Allah kita berdapat lagi di program Bapak Panderan di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.